Perintah Kaisar Naga, bab 5. Ketika David baru saja berjalan ke pintu, konvoi Salam langsung menghalangi jalan. Seorang pria muda berjas dan sepatu kulit turun dari kendaraan hias dengan sebuket bunga di tangannya. Orang ini adalah Jordan. Jordan sedikit terkejut saat melihat David, tapi kemudian ditertawa terbahak-bahak. Saya lupa bahwa Anda dibebaskan dari penjara hari ini. Kebetulan sekali. Maukah kamu bergabung dengan pernikahanku dan Delia? Jordan memandang David sambil bercanda, matanya penuh ejekan. David hanya menatap Jordan dengan dingin, berbalik ke samping dan ingin pergi. Dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan orang seperti itu. Jangan pergi. Jordan menghentikan David lagi. Apakah Anda tidak punya uang untuk diikuti? Tidak masalah, tidak perlu mengambil uang, sisa makanannya bisa dimakan saat itu juga. Kami mengadakan pernikahan di Regal Hotel. Jika kamu tidak datang kali ini, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk makan di sana di masa depan. Jordan menyeringai pada David dan bahkan mengulurkan tangan dan menepuk wajah David. David menepis tangan Jordan dengan sekuat tenaga. Menikahlah dengan orang bekas, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, itu semua milikku. David tersenyum dingin. Faktanya, David tidak pernah menyentuh Delia sama sekali, bahkan tidak menarik tangannya. Dia mengatakan ini untuk membuat Jordan jijik dan untuk memperbaiki Delia itu. Jordan tercengang setelah mendengar ini dan buru-buru menatap Delia. Delia memberitahunya bahwa dia bahkan tidak pernah berpegangan tangan dengan David. Bagaimana situasinya sekarang? Melihat Jordan menoleh, Delia menjadi cemas dan berteriak pada David. David, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang kamu tinggalkan untuk bermain? Hanya kebajikanmu, aku tidak membiarkanmu pergi. Tersentuh. Ethel juga panik dan berteriak pada David. David, jangan makan anggur dan bilang anggur itu asam. Dengan kebajikanmu, bagaimana mungkin putriku membiarkanmu menyentuhnya? Jordan, jangan percaya omong kosongnya. Dia menjelaskan bahwa dia ingin membuatmu jijik. Ethel menjelaskan kepada Jordan bahwa dia akhirnya menemukan mertua kura-kura emas. Tapi dia tidak bisa diganggu oleh perkataan David. Bibi, jangan khawatir. Aku tidak akan mempercayainya. Jordan tidak bodoh, dan tentu saja dia tidak akan mempercayai perkataan David. Percaya atau tidak, David terlalu malas untuk memperhatikan Jordan, jadi dia melewatinya dan keluar. Tunggu sebentar, Jordan menghentikan David. Sebaiknya jaga mulutmu, jangan berbicara buruk tentang istriku dimanapun, atau aku akan membuatmu terlihat baik. Jordan takut David akan berbicara omong kosong di mana-mana dan merusak reputasi keluarga Xiao mereka. Hehe. Mulutnya ada di diriku. Aku bisa mengatakan apapun yang aku mau. Katakan saja, kamu peduli padaku. David memandang Jordan dengan dingin. Tetapi kamu harus memperhatikan. Jangan sampai kehilangan nyawamu suatu hari nanti. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Melihat mata David yang dingin, Jordan sempat kesurupan sejenak dan ada sedikit ketakutan di hatinya. Namun sesaat, Jordan merasa telah dipermalukan. Matanya membelalak dan menegur. Kalau anakmu tidak takut mati, kamu bisa mencobanya. Jangan berlutut dan memohon padaku. Wajah Jordan penuh amarah. Jika bukan karena dia menikah hari ini, dia pasti sudah menatap David dengan baik. Saya tidak tahu siapa yang berlutut dan memohon kepada siapa. Kita lihat saja. David menatap Jordan. Jordan, waktunya telah tiba. Jangan pedulikan Bamtart malang ini. Eks bodoh. Ethel memandang David dengan pandangan menghina. Jordan memegang bunganya, dan kelompok itu berjalan menuju rumah. David melihat ke belakang Jordan, dan tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan cahaya perak tiba-tiba masuk ke tubuh Jordan. Jordan jelas bergidik, tapi dia tidak peduli dan terus berjalan ke dalam kamar. Saya ingin melihat apakah Anda mau berlutut dan memohon kepada saya. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut David. Dia berbalik dan pergi menuju Hotel Regal. Pintu masuk Hotel Regal. Ruben sendiri yang menunggu David di depan pintu, dan kemunculan Ruben membuat semua orang yang masuk ke Hotel Regal banyak berdiskusi. Bukankah ini orang terkaya, Sue? Dia berdiri di depan pintu hotel, seolah sedang menunggu seseorang. Saya tidak tahu apa latar belakang pihak lain, dan dia bisa membuat orang terkaya menunggunya. Saya mendengar bahwa putra tertua dari keluarga Xiao akan menikah, dan pernikahannya akan diadakan di sini. Bukankah seseorang yang sedang menunggu keluarga Xiao? Mungkin saja, keluarga Xiao juga merupakan keluarga kaya, jadi mereka harus memberi perhatian. Semua orang masuk ke Hotel Regal sambil mengobrol, tetapi Ruben masih berdiri di depan pintu. Melihat arlojinya dari waktu ke waktu, wajahnya menjadi sedikit tidak sabar.
Ayah, menurutku anak itu berbicara omong kosong. Dia mengatakan bahwa paru-paru kiri Anda terluka, dan Anda masih memiliki penyakit tersembunyi yang mengancam jiwa. Itu hanya omong kosong. Anda baru saja masuk angin dan paru-paru Anda meradang. Jangan tunggu, biarkan aku menemanimu ke rumah sakit. Sonia membujuk Ruben. Sudah setengah jam Ruben menunggu di sini. Namun sebelum David datang, Sonia merasa David sedang berbicara omong kosong. Selain itu, Ruben tidak pernah memberitahu mereka bahwa paru-paru kirinya terluka, dan dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Sebuah situasi. Sonia, ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti. Cederaku. Kalaupun aku sampai di rumah sakit tidak baik sama sekali. Aku punya penyakit tersembunyi, sudah lebih dari 20 tahun. Alasan kenapa aku belum melakukannya. Ku bilang padamu karena aku takut kamu. Khawatir tentang... Ruben menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika Sonia mendengar ini, seluruh tubuhnya menjadi sedikit bodoh, dan dia dengan gugup meraih tangan Ruben. Ayah, ini... apa yang terjadi? Jangan menakuti saya, jangan menakuti saya. Saya sudah menelepon Dr. Sun. Telepon, dia segera datang. Sonia panik. Sejak dia ingat, dia belum pernah melihat ibunya. Rubenlah yang membesarkannya dan keduanya bergantung satu sama lain seumur hidup. Jika Ruben punya 3 kelebihan dan 2 kelemahan, Sonia tak tahu bagaimana caranya hidup sendiri. Ceritanya panjang, tapi ketika aku punya waktu, ayah perlahan-lahan memberitahumu. Setelah Ruben selesai berbicara, dia melihat arlojinya lagi, lalu melihat ke kejauhan dengan cemas.